geseran dulu aja biar angle-nya dapat. Kasihan nanti ini nggak kelihatan, punggungnya doang. Wajahnya tidak terlihat. Oke, kayaknya kesini lagi deh kak. Tapi wajahnya sih udah Nah, bisa udah pakai. Belum sampai sama ya. Udah. Segini. Kelihatan. Bisa begini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Ya. untuk pendidikan guru sekolah dasar ya Pak, karena kan kami sedang melakukan observasi lanjutan, sudah observasi minggu kemarin untuk materi kurikulum. Nah untuk saat ini kami mau observasi kembali untuk materi sarana dan prasarana Ya. dan ekstrakurikuler. Dimulai ya Pak. Oke, maka silakan. Sebenarnya maaf Bapak tadi kita telat, jadinya jam 11 ya. Nggak apa-apa, justru tadi masih ada acara sebenarnya. Oh iya kita tadi baru selesai kuliah juga. Kemarin kan sempat WA sama kakak ya. Iya. WA, saya ada ujian praktek sama anak-anak sampai siang. Nah tadi siang kita rapat dulu. Ya kata saya nggak apa-apa, mungkin ada guru lain yang bersedia. Nggak taunya saya lagi. Nggak apa-apa yuk. Nggak apa-apa lah, ayo. Langsung aja kali ya Pak. Boleh. Karena kan juga ada perkenalan juga ya Pak ya. Masih pun belum hafal. Kita masih belum hafal ya. Ayo. Belum hafal ya Pak. Langsung aja Pak. Pertanyaan yang pertama ya Pak tentang sarana dan prasarana. Apa saja fasilitas utama yang tersedia di sekolah ini untuk mendukung proses pembelajaran? Fasilitas utama di sekolah ini mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, cuma di antaranya saja. Di antaranya yang utama yaitu ruang kelas, ada juga kursi dan meja siswa, kursi dan meja guru, papan tulis, kemudian ada rak atau lemari buku, kemudian juga ada alat tulis kantor ya, seperti pulpen, spidol, penghapus dan lain-lain. Itu alat utamanya. Selain itu, fasilitas utama di sekolah kita juga di Geomulti 4 kita memiliki WC yang mungkin bisa dikategorikan WC-nya cukup bersih untuk ukuran anak SD. Kalau mungkin kakak-kakak mau lihat, silahkanlah ke WC mampir gitu kan. Nanti Bapak. Oke, itu untuk WC atau toilet. Kemudian di sekolah kita juga ada yang namanya koridor. Koridor kita di depan kan cukup luas ya. Iya betul. Sehingga ketika memang ada acara olahraga, misalkan hujan nih, lapangan jadi becek atau kurang kondusif, jadi anak-anak bisa melakukan materi atau pembelajaran olahraga di koridor itu gitu. Kemudian banyak jenis sebenarnya. Ada juga fasilitas yang sebenarnya bukan fasilitas sekolah, cuman kebetulan di sekolah kita itu berdekatan dengan masjid. Masjid Maksudnya apa? di masjid di samping. Jadi ketika anak-anak ingin melaksanakan sholat zuhur, itu anak-anak bisa langsung ke masjid. Dan alhamdulillah ada akses jalan juga untuk ke masjid tersebut. Mungkin itu kali ya beberapa fasilitas utamanya. Perpustakaan ya, perpustakaan ada juga, cuma untuk perpustakaan belum begitu berjalan kondusif dikarenakan memang di sini pun belum ada yang namanya pustakawan. Jadi belum ada penjaga perpustakaan. Perlu. Jadi kalau misalkan masih dihandle sama guru juga, ya jatuhnya tidak sekondusif di sekolah-sekolah yang memiliki pustakawan di perpustakaan masing-masing. Jadi hanya sekedar guru-guru mengajak siswa-siswinya, yuk kita ke perpus baca buku ini, hanya sekedar itu. Jadi belum apa ya? Sampai kayak minjem buku itu belum ya Pak? Belum, karena belum ada petugas khususnya. Tadi saya lihat ada Infokus, apakah di kelas digunakan? Digunakan. Infokus juga ada, cuman penggunaannya yaitu tadi karena Infokus di kita ada 2, kalau tidak salah ada 2.
cuman yang digunakan sih seringnya satu, dan infocus itu digunakan bergantian sama guru-guru. Itu paling harus janjian dulu ada yang pakai atau enggak. Nah misalkan hari ini saya mau pakai infocus, ya silahkan, nanti bergantian gitu. Karena ya tidak seperti di kampus kan, kampus mah kan masing-masing ruang kelas kan ada kan, jadi enak, jadi gurunya nggak harus mikirin dipakai nggak ya sama guru lain, nggak harus begitu. Tapi di sekolah SD, khususnya di sekolah kami, ya kami harus bergantian menggunakan infocus. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana kondisi ruang kelas sekolah ini? Apakah terdapat upaya pemeliharaan dan perbaikan secara berkala pada sekolah? Untuk ruang kelas di sekolah kami, alhamdulillah kondisinya mungkin kakak bisa lihat ya. Kalau untuk sekolah dasar cukup bersih ya. Iya betul. Cukup Bersih, ini juga sih kok meja. rapi gitu ya. Bersih, rapi, dan untuk pemeliharaannya kita bertahap. Yang di lantai 2 dan lantai 3 itu ada atap itu bolong gitu, belum ada atapnya. Tapi alhamdulillah beberapa bulan kemarin bapak kepala sekolahnya sudah mengalokasikan dana bos untuk pemeliharaan si atap ini. Paling yang belum itu ada satu kelas lagi yang lantainya masih bukan tanah sih, belum terpasang lantai, belum terpasang keramiknya, dikarenakan dulu sudah terpasang, cuman sempat ambles, dan itu kan bahaya juga buat anak-anak. Jadi si keramiknya dicopot dulu, setelah dicopot diratakan dulu bagian tanahnya, setelah diratakan tinggal pemasangan keramik, cuman pemasangannya belum terrealisasikan karena butuh anggaran juga. Tapi tetap digunakan Pak. Tetap yang penting mah kan aman gitu, tetap digunakan. Daripada melengkung ini dan itu bisa bahaya buat anak-anak kan, daripada anak-anak kena keramik dan luka itu malah lebih riskan gitu kan. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana tersediaan media pembelajaran seperti buku, alat peraga, dan teknologi informasi di sekolah? Kalau untuk ketersediaan sumber belajar, buku alhamdulillah sudah lengkap. Kalau buku itu ada di perpustakaan dan guru-guru biasanya mengambil buku-buku paket yang sudah tersedia ke ruang kelas masing-masing. Bahkan di sekolah kami juga ada guru-guru yang sudah meminta anak-anak untuk membawa buku cerita masing-masing, sehingga nanti tuh anak-anak bisa rolling. Misalkan ada 30 siswa, misalkan 30 siswa berarti ada 30 buku. Satu hari membaca satu buku atau satu minggu satu buku deh minimal. Nanti minggu berikutnya tinggal di rotasi, di rolling, bergantian, sehingga semua siswa bisa membaca 30 buku tersebut secara bergantian. 30 buku yang berbeda dengan judul yang berbeda gitu. Mungkin itu sumber belajarnya dari segi buku ya. Yang kedua, sumber belajarnya kita itu tidak harus dari alat peraga yang kita beli juga, tapi kita bisa menggunakan lingkungan sekitar, lingkungan yang ada di ruang kelas, di luar kelas, bahkan di lapangan, itu bisa jadikan sumber belajar. Itu kalau untuk kit, kebetulan sekolah kita karena ini baru, saya juga baru 2 tahun berjalan di sini, saya belum melihat ada kit IPA atau kit matematika, tapi kita bisa memanfaatkan dari alat peraga yang lebih murah, lebih efisien, seperti membuat dari kardus bekas, terus dari kertas-kertas, dan juga dari lingkungan sekitar, bahan alam, atau misalkan sumber belajar dari lingkungan sekolah. Teknologi Pak, kalau yang berupa teknologi itu untuk saya pribadi, saya sempat menggunakan Google Form, Quizzes, pakai Quizzes pernah, sama anak yang tahun ini pernah pakai Quizzes, dan anak-anak seru sih. Cuman mungkin kendalanya adalah ketika ada beberapa siswa yang tidak memiliki gadget. Nah itu jadi jadi ya kasihan ya anak yang punya gadget ya. Merata ya Pak. Nah jadi belum begitu merata. Akhirnya ketika saya amati, karena tidak merata itu, ya adalah berarti nanti gak usah dulu deh, kayaknya belum waktunya deh pakai quiz dan sebagainya, kecuali kalau misalkan dalam keadaan COVID ya,
atau daring itu kan mau nggak mau kan pakai handphone orang tua dan bisa dikerjakan sorenya atau malamnya. Tapi kalau di sekolah kan kita langsung, dan handphonenya otomatis si anaknya mau nggak mau mereka harus berbarengan dengan teman yang lain. Kadang-kadang rasanya akan berbeda ketika sendiri mengerjakan dan berbarengan itu akan berbeda. Ya mudah-mudahan pemerintah terpikirkan untuk memberikan gadget, satu siswa satu gadget. Ya mudah-mudahan, tapi gadgetnya bukan gadget yang untuk medsos untuk itu ya, cuman gadget yang memang ada aplikasi pembelajarannya, bisa dimasukkan dengan akun masing-masing. Saya pernah melihat salah satu video, film lah bukan video, itu di Upin Ipin. Oh iya. Kebayang ya udah ya. Iya. Nah jadi di film tersebut, ini mah harapan saya ke depannya ya, di film tersebut atau di kartun tersebut, si Upin Ipin itu di sekolahnya dibagikan tablet kan? Iya. Tablet. Jadi gurunya hanya tinggal memberikan instruksi, kemudian si Upin Ipin dan teman-temannya mengerjakan instruksi dari gurunya di tablet tersebut. Setelah selesai tabletnya dikumpulkan. Nah itu, coba kalau misalkan di kita kayak gitu kan, wah seru nih. Cuman Itu siswanya juga pasti bakal lebih semangat ya. iya lebih semangat, cuman anggaran juga, jadi juga itu. Gak Itu murah. harapan, gak murah emang. Itu sih harapan ke depan. Tadi tuh saya ngeliat di ruang kelas tuh ada ngajarin di komputer ya. Itu tuh kursus komputer. Oh, kursus komputer. Di sekolah kita kebetulan ada juga kursus komputer, dan itu di luar jam pelajaran. Setelah mereka pulang sekolah, nanti dijadwal kelas, misalkan kelas 3 dari kelas 3. Kelas 3 hari apa? Kelas 4 hari apa sampai kelas 6. 1 2 mah belum. Berarti nggak melulu hari Sabtu ya? Enggak, setiap hari ada. Jadi sesuai jadwal masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, apakah sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini sudah memenuhi kebutuhan belajar mengajar? Dikatakan memenuhi kebutuhan belajar, menurut saya sangat memenuhi kebutuhan belajar. Cuman kalau misalkan kita berbicara secara ideal, kita butuh sumber belajar yang seperti apa, lingkungan belajar yang seperti apa, itu balik lagi kepada gurunya masing-masing. Karena guru yang menciptakan sumber belajar dan lingkungan belajarnya yang nyaman bagi siswa-siswi. Meskipun ruangannya bagus, tapi kalau misalkan gurunya tidak menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan yang nyaman bagi anak-anak, ya tetap aja tidak akan nyaman anak-anak. Seperti itu sih kuncinya di gurunya. Bahkan sebaliknya, ketika ruangannya misalkan maaf lah gitu ya, kurang bagus gitu ya, agak mau roboh dan sebagainya, tapi ketika gurunya bisa membawakan pembelajaran dengan sangat baik, insya Allah murid-muridnya pun akan nyaman dan sesuai dengan kebutuhan mereka nanti. Selanjutnya, bagaimana tingkat keefektifan penggunaan sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar? Keefektifannya alhamdulillah menurut saya sudah cukup efektif di sekolah ini ketika menggunakan sarana belajar dan mengajar. Paling itu mungkin catatannya untuk perpustakaan saja, karena memang belum ada pustakawan. Itu ya, mudah-mudahan kedepannya perpustakaannya bisa lebih hidup lagi dengan adanya seorang pustakawan, sehingga ada tuh yang namanya sistem meminjam buku, mengembalikan buku bagi anak-anak yang memang passionnya tuh di hobi membaca. Gitu. Kan tidak semua anak juga membaca, kan beda-beda bakat dan minatnya. Bagaimana cara memastikan bahwa semua sarana dan prasarana sekolah aman dan nyaman digunakan oleh siswa? Bagaimana caranya memastikan sarana dan prasarana di sekolah meningkatkan sekolah aman dan nyaman digunakan oleh siswa? Aman dan nyaman digunakan oleh siswa. Cara yang pertama mungkin alat peraga yang kita gunakan adalah hindari benda-benda yang berbahaya seperti senjata tajam. Yang kedua, ketika sedang menggunakan si alat peraga yang memang dari sekolah, si alat peraga tersebut atau media tersebut itu dikembalikan ke tempatnya, seperti bola, infocus, ada juga matras kalau di olahraga ya, dan lain-lainnya gitulah. Tapi kalau misalkan yang bisa dibawa oleh siswa, otomatis hindari yang kira-kira berbahaya bagi siswa tersebut. Terus apa saja kebutuhan sekolah terkait sarana dan prasarana untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran. Apa saja kebutuhan sekolah untuk meningkatkan Kualitas pembelajaran. kualitas pembelajaran? Kalau saya pribadi, ini kan harusnya secara diskusi dengan guru yang lain ya. Tapi kalau saya pribadi, saya berharap sekolah ini memilih